Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan bisa hadir bertatap muka pada kesempatan kali ini dalam rangka sosialisasi pajak daerah dan option pajak daerah. Shalawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari BPKPAD hadir untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Selanjutnya nanti juga ada sosialisasi berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor atau option pajak kendaraan bermotor yang akan dibawakan oleh Pak Hartono. Bapak Ibu, kaitannya dengan pajak daerah, saya kira Bapak Ibu sudah cukup familiar, jadi mungkin tidak pantas pas tidak saya jelaskan terlalu banyak. Intinya dari tahun-tahun sebelumnya BPKPAD itu mengelola berbagai macam pajak daerah. Sekarang ditambahi dua pendapatan, yaitu dari option pajak kendaraan bermotor dan option biaya bersama kendaraan bermotor. Sedangkan untuk pajak daerah yang biasanya bersinggungan langsung dengan pemerintah desa, itu adalah pajak ini pajak daerah yang saat ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Ada BPB, BKPB, option, pajak reklame, pajak air tanah, pajak tanah urun walek, pajak MPLB, dan option. Dari sekian banyak pajak yang sering bersinggungan dengan pemerintah desa, yaitu pajak barang jasa tertentu atas makanan dan atau minuman, dan juga PBB. Selain itu, saya kira tidak terlalu banyak yang bersinggungan dengan pemerintah desa. Kaitannya dengan pajak makan minum, yang biasa disebut dengan pajak makan minum, tarifnya seperti biasa 10% dari total belanja penjenengan, dan kami mohon setiap belanja makan minum untuk kegiatan pemerintah desa dijadikan SPJ dan dibayarkan pajaknya. Dan saya kira semua pasti sudah melakukan ini kaitannya dengan pembayaran pajak oleh bendahara-bendahara desa, saya kira sudah dilakukan. Dan yang paling sering berhubungan dengan pemerintah desa yaitu PBB. Nah, sekarang lebih enak kita bahas PBB aja. Bapak Ibu, di itu ada 41 desa nih. 41 desa. 41 desa dikatakan kami realisasi tahun 2024 sampai dengan saat ini, sampai dengan tadi malam itu, kalau semoga tidak salah, ini dalam kami ada 28 desa sudah lunas. Alhamdulillah dari 41 desa sudah 28 desa lunas PBB tahun 2024. Saat ini sudah memasuki akhir triwulan pertama. Di bulan Maret ini akhir triwulan pertama. Monggo Bapak Ibu, kami suwun dengan mempercepat realisasi penerimaan PBB. Proses PBB dari awal dicetak, didistribusikan ke kecamatan, SPPT diterima oleh desa, selanjutnya SPPT disampaikan kepada wajib pajak, SPPT disampaikan wajib pajak, dipungut dan disetorkan. Nah, saat ini posisi SPPT PBB tahun 2025 sudah di desa masing-masing.
Alhamdulillah. Sudah dibagi ke petugas pemungut masing-masing? Ada yang belum? Apa sudah lunas malah? Biasanya pun singkong rumah itu malah belum dibagi biasanya. Ini dalam 2025 alhamdulillah ada satu desa yang sudah lunas lagi. Wonogadi. Dari tadi proses distribusi RPPT sampai dengan ke wajib pajak terus dipungut dan disetorkan, mohon bantuan kepala desa, koordinator investigasi desa itu kontrol ya Pak ya, menurut bantuan berjenjang untuk kontrol mengawasi teman-teman perangkat desa yang bertugas sebagai petugas pemungut. Kalau bisa dikontrol dari awal apakah SPPT sudah benar-benar sampaikan ke wajib pajak, sok tindak-tindak warga kita enggak Pak SPPT tapi lu dereng, nah itu terus dibanding itu kayak dileke enggak dipun bayar, kesane enggak lunas, ada jadi dulu kades atau koordinator tim intensifikasi tingkat desa ngeleki kocok-kocok petugas pemungut supaya proses pemungutan bisa sampai ke final, yaitu pembayaran. Karena banyak ditemukan di kecamatan lain itu sudah dipungut tapi belum disetorkan, belum tidak setorkan deh. Mungkin saat ini kesih nyantol dan kantong. Kalau keinginannya di mundur-mundur kesukaan dan dibalik sehingga penting Pak Lurah memarahi Pak Lurahnya memarahi kata-katanya di dulu mungkin Pak Lurah marah-marahi rencana-rencana desa ya wah berangkatnya betul-betul Pak ini menunggu masyarakat harus ini jadi sampul lunas 2025 mungkin ini pun pasti itu kan dari butuh mulai alhamdulillah mulai regi gabah untuk dipatok oleh Pak Presiden parang saat ada itu kenapa semuanya lah lumayan alhamdulillah mungkin biasanya pun butuh itu kan di panen sok langsung tuh bayar pajak tuh Pak terus biasanya kemudian ini ada lebaran itu kok ini waduh ada jadi sebagian karena sekedip Pak ingkang kami pajak itu ingkang kami pajak memang sekedip jadi ingkang diatur lebaran ingkang kata tapi pajaknya turun diuya-uya diwajani Pak wadani petani kebar panen itu saged tinggal lunas dan pun rekor 28 desa lunas di 2024 mugi-mugi tidak sampai jatuh tempo 30 September sudah bisa lunas semua. Terus untuk desa-desa yang ada tagihan mengenai telekomunikasi atau PTKI itu menjadi kewajiban penagihnya di BPKPAD. Jadi nyuruh dulu misal di Pak Lurah kok bisa ngedewit daripada mengenai September saat ini tak lunas sih umumnya gampang misal tulung tagihan PTKI dan tagihan mengenai telekomunikasi dipisahkan, jangan ikut terbayar karena beberapa masalah timbul saat ada desa yaitu ini terjadi di Kali Gesing Pak. Di Kali Gesing itu munasi kalau Pak Lurah tak bayar sebaik itu mengutip gampang atau ada tabungan PBB kalau di Kali Gesing kan sudah ada tabungan PBB dengan baik, jadi sebelum akhir tahun mereka sudah titip duit untuk melunasi tahun berikutnya seperti itu. Nah saat melunasi rencana perangkat atau koordinator lupa kalau di desanya ada tagihan yang bukan kewajibannya yaitu tagihan menara telekomunikasi. Kalau dibutuhkan selain menara telekomunikasi juga ada PTKI gitu, itu tolong dipisahkan jangan itu terbayar karena kalau sudah terbayar itu bayarnya akan banget Pak. Katanya kisaran 500.000, 300.000 tapi badai pun langsung atau itu angin repot karena di perusahaan swasta itu tidak bisa mengeluarkan uang kalau
kalau tagihan itu sudah terbayar. Jadi misal contoh PKI lah, ada yang terbayar oleh bisa di bulan Maret Niko. Dan karena sudah terbayar, sedangkan PKI itu merencanakan pembayaran biasanya di akhir jatuh tempo di September. Dan itu kan berdasarkan mereka bosan bumi Pak. Wong duitnya dipakai bulan September kok Maret pun terbayar. Itu aneh itu. Jadi kejadian-kejadian mengalami telekomunikasi terus PKI terbayar kok tidak bisa ditagih itu karena memang proses pencairan uangnya yang sulit di perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi menurut kaitan dengan PBB maupun triwulan pertama, harapan kami di triwulan pertama itu sudah mencapai paling tidak 40%. Himbu terus seluruh kecamatan di kecamatan itu seluruh desa itu baru mencapai 5,87%, Pak. Nonton ini kan, SPDT dari bagi dan marga. Belum. Sebagian. Isi nggak Pak. Mereka bergerak. Jadi ada pun mereka. Apa itu dia ini bukan permasalahan sepele tapi sok marai jamu. Sebenarnya kita sudah terbantukan dengan adanya data BHKP yang soft-copy atau dari Excel. Dari itu, dari data tersebut sebenarnya kita bisa merekap kewajiban masing-masing petugas pemungut. Jadi kalau terutama gadget-gadget meskipun pintar-pintar dari ibu, sebenarnya mereka tidak begitu sulit. Apalagi kalau sudah dibukukan tiap tahun, saya kira perubahan pola penagihan atau perubahan kewajiban pembayaran masing-masing keluarga itu tidak terlalu jauh, pergeserannya tidak terlalu banyak. Jadi dari tahun ke tahun itu pergeseran datanya PBB tidak banyak. Jadi menurut untuk mereka saya kira teman-teman perangkat atau sekdes itu sudah sangat adil lah, sudah sangat adil untuk bagi kewajiban masing-masing petugas pemungut. Jadi dari data ketetapan yang Excel atau soft-copy itu dibagi ke masing-masing petugas pemungut sehingga akan terbagi pemungut A, B, C, D ini jumlah kewajibannya, jumlah pemungutannya itu ada berapa SPPT, ada berapa rupiah kewajibannya. Nah kita melihat. Terus suatu saat data itu juga bisa baca lagi jika sudah terbayar sebagian di ESPBD, di ESPBD PBB kan ada saja data tunggakan PBB. Saat koordinator nanti mengambil data tunggakan PBB akan terbaca nomor yang belum terbayar. Dari situ sebenarnya juga bisa untuk koreksi teman-teman petugas pemungut dari nomor yang diambil dari tunggakan di ESPBD PBB akan terlihat pemungut A kurang sekian juta, B kurang sekian juta, jumlah nomornya ini, keluarga ini yang berbayar terlihat semua. Sebenarnya kalau data-data di PBB insya Allah sudah tersajikan di ESPBD PBB. Jadi Pak Lurah ini kalau kita bukan kangelan saja, misalnya badai nanti koordinatornya, Mas ambil laporan nih PBB saya itu lebih kilo, terus kurang ini tagihannya toko wae, mana kilo deh, bukan kangelan saja. Teori Pak. Hampir Pak, saya itu data nih, kaitan itu data, kecuali kaitan itu kenyataan, kenyataan itu ngomong dengan kalau kita lebih paham karena data tunggakan 3 juta rupiah misalnya ada 100 SPPT yang belum terbayar. Nah bisa jadi dari data tunggakan itu sebenarnya sudah dipungut oleh teman-teman petugas pemungut tapi belum disetorkan. Sehingga kaitan data sudah tersajikan di SPPT, teman-teman perangkat sudah bisa membaca dengan baik. Terus selanjutnya kaitannya dengan operasional bagi tim identifikasi dan ekstensifikasi pada daerah hingga desa.
Untuk Kecamatan Butuh masuk dalam kategori biaya operasional tim identifikasi PBB. Spesifikasi ketetapan SPPT PBB kecamatan di atas 1,5 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Jadi nanti untuk operasional tim identifikasi PBB itu diganti dari jumlah tanda terima atau sobekan SPPT PBB yang kembali ke BPKPAD. Dari jumlah tersebut nanti ditukarkan per lembagnya menjadi untuk wilayah Kecamatan Butuh itu masuk kategori 2, yaitu per lembagnya Rp1.200 per lembar Rp1.200, tapi sudah tidak ada operasional berupa perjalanan dinas. Jadi operasional perjalanan dinas dihilangkan, digantikan dengan sobekan yang diganti setiap lembagnya Rp1.200. Kalau yang tahun kemarin kan 400, gitu. Tahun kemarin 400, tahun ini Rp1.200 dikalikan jumlah sobekan SPPT yang kembali ke kami. Oke, nanti dihitung dan sobekan SPPT itu kan tanda terima Pak Bu, tanda terima SPPT sudah tersampaikan kepada wajib pajak. Sebenarnya di sobekan itu harusnya ada tanda tangan wajib pajak masing-masing. Tapi kan sewu, kontrol perangkat kok oleh gampangnya itu kayak isi baik, mungkin dan dibalik utuh gitu. Nah itu sebenarnya itu bukti bahwa SPPT wajib pajak sudah tersampaikan dengan adanya tanda tangan yang dibubui di sobekan SPPT. Nah itu nanti dari sobekan itu ditukar Rp1.200 per lembar untuk bisa di wilayah Kecamatan Butuh. Ini nanti masing-masing catatan beda gitu. Jadi kok jenenge lho kok Purworejo itu beda. Purworejo beda karena kategorinya berbeda. Kategori pertama itu ketetapan sekecamatan itu 1,5 miliar sampai dengan 1,5 miliar itu kategori pertama. Kategori kedua ketetapan sekecamatan 1,5 miliar sampai 2,5 miliar. Kategori ketiga ketetapan 2,5 miliar sampai 5 miliar dan kategori 4 di atas 5 miliar. Jadi sama-sama jumlah sobekan yang dikembalikan ke BPKPAD. Oke, untuk desa di wilayah Kecamatan Butuh dengan desa di wilayah Kecamatan Purworejo akan berbeda. Lebih tinggi di wilayah Purworejo karena ketetapan sekecamatannya berbeda. Jadi misal ini Kecamatan Butuh desa Kedungmulyo yang tercatat di SK kami itu jumlah SPPT PBB-nya 2.254. Jadi dikalikan 1.200 jika semua kembali ke kami. Jika yang kembali cuma 2.000 misalnya, berarti 2.000 kali 1.200 itu uang operasional untuk tim identifikasi desa. Bapak Ibu kira-kira desa dengan bagi lunas kami. Walaupun tahun ini foto kakak yang lunas ini, kira-kira kapan yang jadi lunas ini? Secepatnya gitu. Saya dari foto berarti secepatnya. Amin. Ini contoh Mangun Jaya, lunas Mangun Jaya 2024 Mangun Jaya hadir. Mangun Jaya hadir boleh. Karanganom hadir betul. Dari anak bos. Sekolah Pak. Sumber Sari ini Pak Lurah atau Pak Sekdes? Pak Lurah nanti kok betul kasih lunas kapan? Habis lebaran. Oh ya, saya dari lebaran bisa kok. Oh mulai panen. Mungkin bawaannya dari semua nih. Amin. Oke. Lanjut kerja. Siap lunas Pak? Panen ini. Makin
Ya, tapi dan bocor itu kan ini. Kamu ada bocor apa tak? Oh, nah ini contoh yang sudah dikelola oleh Dasar Wisman. Sajane tabungan Dasar Wisman itu kalau kita tiap tahun bisa diajukan Pak. Misal, tabungan setahun kan 12 bulan, bukannya 10 bulan tahun Pak. Tapi kan ada satu dan lain hal yang tidak masuk ke situ, jadi tidak bisa keluar. Oke. Jadi memang belum semuanya itu tabungan, tapi setiap bulan mungkin setelah panen. Pasti saya Ini ujung ini yang 2012 sudah lunas, bisa sudah lunas karena untuk pencairan hadiah pelunasan PBB desa itu untuk kecamatan Butuh minimal permohonan pencairan bisa diajukan setelah lunas 14 desa. Oke. Setelah ada 14 desa lunas PBB bisa diajukan oleh camat ke BPKPAD pencairan hadiah percepatan pelunasan PBB. Jumlah nominal hadiahnya untuk kecamatan Butuh itu 16.657 sekian. Nggak ada ya Pak. Nah, ini enggak saya tambah Pak. Ini baru turun ini karena banyak sekali pemotongan. Ini untuk kecamatan Butuh dari 14 desa yang bisa diajukan percepatan pelunasan PBB itu 16.657 hadiahnya. Kok mungkin lunas produser itu kami kembalikan ke camat mengelolanya. Jadi dari 16 juta itu kami serahkan kepada camat bagaimana pengelolaan pemberiannya kepada penerima hadiah. Yang jelas seperti Wonodadi sudah lunas 12.1 misalnya, nanti pembagiannya seperti apa kami serahkan kepada camat. Terus untuk PBB kaitan itu dengan pembentukan mutasi dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau nggak salah di Butuh pernah ada pelatihan Skipol, pelatihan Skipol. Pelatihan Skipol itu adalah aplikasi yang disediakan untuk proses pembentukan mutasi SPPT PBB. Jadi kami mempermudah proses itu supaya penjenengan-penjenengan tidak perlu tindak ke BPKPAD, tidak perlu membawa berkas-berkas yang begitu banyaknya ke BPKPAD, cukup melalui aplikasi. Saya kira perangkat desa Sekdes perlu ambil lah kaitan dengan Skipol ya. Jadi tolong Bapak Ibu Kepala Desa tolong dibantu koordinator didorong untuk bisa melaksanakan untuk bisa mengajukan permohonan mutasi pembentukan SPPT PBB melalui Skipol. Oke, tolong konser-konser perangkat terus Sekdes itu diutus Pak, diutus supados permohonan pembentukan mutasi SPPT itu berusaha tidak Purworejo, berusaha kok berkas-berkas yang kata, tapi cukup melalui aplikasi Skipol. Cukup melalui aplikasi Skipol, jadi mengurangi perjalanan dinas penjenengan dan berkas insya Allah langsung masuk ke sistem. Ada menurut kaitan itu dengan pembentukan seperti itu. Terus jika ada pembentukan atau mutasi yang sudah dikirimkan tapi kok dereng dados, nyuwun segera sampaikan kepada kami, informasikan kepada kami melalui petugas atau melalui telepon kepada kami. Silakan Pak, Mas, ini permohonanku tahun ini burung gaji, tunjukkan buktinya jika jenengan sudah mengirimkan. Nanti kalau melalui Skipol akan kami cek melalui aplikasi, jika melalui fisik manual akan kami cari berkasnya melalui scanan berkas. Insya Allah setiap permohonan yang masuk insya Allah jadi. Jika ada yang kok kelewatan nggak jadi, karena manusiawi lagi karena mudah, jadi yang turun sangat saat pendistribusian SPPT ditemukan ada proses permohonan mutasi pembentukan kok belum jadi, segera komunikasikan ke BPKPAD bidang pajak daerah.
Terus kaitannya pada daerah tidak banyak, mungkin dengan karena sudah sangat paham. Pulau Kasturi sudah balik. PBB Bapak Ibu ini menurut kami sangat PBB karena di Kecamatan Busuk pernah rekor juara 1 nih ya, pernah juara satu. Monggo diproyek sekarang supados sejarah itu berulang lagi, sejarah juara 1 berulang lagi. Di oke panen biasanya setiap pertama butuh kita berpanen mesti lunas, butuh berpanen lunas terus yang dulu kalau perangkat yang stok apa itu komunikasi tapi sudah dapat disekolahkan itu jadi Pak Bu ya yang dulu kan ya angkut nanti masalah ini berlarut-larut dan apa ya berakibat tidak baik bagi teman-teman petugas komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang tidak berkenan. Nanti dilanjutkan dengan penjelasan pajak kendaraan bermotor oleh Pak Hartono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.